Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang inilah penjelasan hakikat diri ini adalah Muhammad dan Allah. Mari kita mulai kekajian. Bismillahirrohmanirrohim. Menjadi seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan perjuangan yang kuat, membutuhkan semangat, yaitu semangat untuk diri kita sendiri agar kita dapat mengamalkan, menjalankan berbagai macam ilmu dan amalan yang ada pada tingkatan-tingkatan dalam ihsan ini. Tingkatan-tingkatan perjalanan, mulai daripada amalan-amalan syariat, amalan tarekat, amalan hakikat, hingga insya Allah kita sampai bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Kita berpatok pada yang satu. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita baginda yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti dan mencontoh ucapannya, perbuatannya. Baik perbuatan dari ucapannya, perbuatan penglihatannya dan perbuatan pendengarannya, dan kita berusaha memposisikan diri ini sebagaimana Muhammad itu sendiri. Begitupun juga ketika kita melaksanakan sholat syariat ini, mulai dari takbir sampai salam. Kita berusaha meniadakan nafsu kita, syahwat kita ini. Kita memposisikan diri ini sebagai Muhammad untuk menjalankan perintah Allah yaitu berdiri takbir sampai salam. Bukan lagi nafsu ini yang berdiri untuk melaksanakan sholat tersebut, tetapi Muhammad sendiri yang menyembah. Muhammad itu sendiri ia memuji Allah Ta'ala. Itulah tingkatan-tingkatan ilmu yang kita amalkan, tingkatan perjalanan dari syariat, tarekat, hakikat hingga makrifat. Kita berusaha menjadi seorang hamba pilihan Allah, yaitu hamba yang diberkahi, hamba yang dituntun melalui dari dalam diri kita sendiri. Melalui apa yang kita kerjakan sehingga sholat yang kita jalankan tidak sia-sia, dapat sampai ke tujuan. Apa yang kita sembah betul-betul sampai dan betul-betul tahu arah dan tujuannya, yaitu hanya memuji, mengagungkan, dan memuliakan Allah Ta'ala. Awal kita masuk ke atas sejadah, meskipun di saat itu kita masih dikendalikan oleh nafsu bumi kita, pikiran dan kajian-kajian kita dengan berbagai macam ilmu dan amalan, kita berusaha untuk meniadakan nafsu, menghilangkan syahwat sangka ini, yaitu dengan merasakan diri ini, batang tubuh ini, sebagai batang tubuh Muhammad yang akan menjalankan perintah Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah yaitu melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Kemudian kita lanjutkan dengan amalan zikir dan tafakur agar batin ini selalu berdialog dengan Allah, agar diri ini selalu bercakap-cakap dengan Allah, bermesraan bersama Allah Ta'ala, sehingga Allah membuka pintu rahmat, yaitu dengan memberikan kita hidayah, ilmu, dan pemahaman. Agar kita selalu terus berjalan dan selalu dekat dengannya dan selalu bersamanya hingga melebur dan fana, tenggelam ke dalam zatnya Allah Ta'ala. Insya Allah amin. Hakikatnya batang tubuh ini, diri kita ini adalah Muhammad. Dan hakikatnya pun diri ini pun adalah Allah. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Kenapa hakikat diri ini adalah Muhammad dan Allah? Karena Muhammadlah yang menyembah dan diri inilah adalah singgasananya Allah, rumahnya Allah. Bukan berarti diri ini adalah Nabi ataukah Muhammad, tetapi kita hanya mencontohi, mengikuti jejak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat memposisikan diri kita ini sebagai Muhammad ketika kita menjalankan segala aktivitas ibadah ini, baik yang zahir maupun yang batin. Karena hanya dengan kita mengikuti jejak beliau, kita masuk melalui pintu Muhammad, maka insya Allah, hanya dengan itulah kita akan diridhoi Allah Ta'ala dan dituntun Allah Ta'ala karena beliau adalah rahmat seluruh alam. Itulah Muhammad, awal yang telah Allah utus di muka bumi ini, memberi contoh tauladan dan akhlak yang mulia untuk kita semua. Begitupun juga dengan Allah, batang tubuh ini hanya merupakan wahdah. Batang tubuh ini hanya merupakan singgasana dan rumahnya Allah, bukan berarti diri ini adalah Allah. Mulai dari setiap indera jasad ini sampai ke dalam lapisan yang ada pada tubuh ini, baik hati, jantung dan semuanya. Allah Ta'ala itu memang maha gaib dan Allah Ta'ala itu pun adalah maha nyata. Yang nyata sebenarnya itu adalah afalnya Allah yaitu perbuatannya Muhammad itu sendiri. Ketika jiwa kita sudah diliputi oleh nur Allah, saat kita kuat mengamalkan zikir kolbi atau nafas ini, maka Allah Ta'ala akan menyinari hati ini. Hati yang dulu hitam, yang dulu redup tidak bercahaya,
Allah Ta'ala akan sinari dengan hurufnya melalui amalan zikir yang telah kita amalkan, sehingga jiwa ini dapat bersinar terang, membias, memancarkan, menghidupkan di setiap indera jasad kita. Sehingga insya Allah setiap indera jasad ini mulai membatasi keduniawiannya dan insya Allah mulai menghafalkan sifat-sifat Allah Ta'ala secara perlahan. Sehingga itulah yang dikatakan perbuatan dan gerakan dari Muhammad itu sendiri, ketika hati ini sudah bersinar dan bercahaya. Jadi yang menghafalkan sifat Allah Ta'ala, bukanlah nafsu ini, bukanlah jasad hina ini, tetapi batin inilah yang mengendalikan, yang menuntun, dan membimbing tubuh kasar ini, mulai dari dalam diri kita, agar berakhlak dan berafal, sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala menjadikan batang tubuh ini sebagai hamba yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Itulah setiap singgasana-singgasananya Allah Ta'ala ini yang ada pada batang tubuh ini. Begitupun juga pada setiap indera jasad ini, mulai dari telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, dubur dan kemaluan. Kita harus berusaha untuk menjaga semua indera jasad ini, membersihkannya mulai dari luar diri sampai ke dalam diri ini, sehingga insya Allah semua indera jasad ini secara perlahan-lahan dapat kita hafalkan dan dapat kita amalkan untuk Allah Ta'ala. Terkadang diri ini terlalu mengakui diri berlebihan, seakan-akan diri ini Nabi dan terkadang juga diri ini saking cintanya kepada Allah Ta'ala mengakui diri ini Allah. Allah tidak dapat kita rasakan tetapi dapat kita lihat, Allah itu telah menjadi nyata padahal itu hanya sebagai alat, sebagai pintu pembuka yang harus kita jaga dan amalkan yaitu indera pada tubuh kasar ini. Contohnya yaitu rahasia pada tubuh kita ini sebagaimana alif yang harus selalu kita jaga dan kita amalkan di jalan Allah. Sehingga insya Allah kita dapat mengetahui dan Allah Ta'ala akan memberikan ilmu rahasianya, agar kita dapat mengenal diri dan hakikat diri ini, agar kita dapat bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Itulah awal pintu yang harus kita lalui untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala melalui perjalanan batin kita, melalui perjalanan mikraj kita. Ada yang mengatakan Allah itu alif, Allah itu batang tubuh ini, padahal sesungguhnya Allah itu tetaplah Allah, kita tetaplah kita, dan Muhammad tetaplah Muhammad. Tetapi jika kita melaksanakan ibadah sholat atau tafakur maka kita harus meyakini dan memposisikan diri kita sebagai Muhammad. Kenapa percaya diri kita atau rasa kita menjadi seorang diri Muhammad tidak menetap? Karena memang hakikatnya kita, dia itu ketika jasad ini melebur dan fana mikrajlah jiwa itu pun melebur dan fana, hilang, lenyap dan menjadi hakikatnya yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Maka disitulah tidak terpisah lagi antara diri dan Muhammad, tetapi ketika sudah bertajalli menjadi jiwa dan batang tubuh ini maka kita tetaplah kita dan Muhammad tetaplah Muhammad. Bagaimana caranya kita berusaha menjadi Muhammad itu sendiri? Yaitu dengan cara kita menghidupkan Nur Muhammad pada diri ini sehingga dari Muhammad ini membias, menyelimuti batang tubuh ini agar insya Allah dapat memposisikan diri ini sebagai Muhammad, yaitu untuk beribadah dan menyembah Allah dalam sholat kita, dalam zikir kita, dan tafakur kita. Insya Allah amin amin ya robbal alamin. Wahdah ini hanya merupakan sebagai singgasananya Allah, sebagai rumahnya Allah, yang Allah Ta'ala jadikan singgasananya sebagai rahasia pada diri setiap hambanya, yaitu untuk belajar mengenal diri dan mengenal Allah. Agar insya Allah dia dapat mencapai ilmu dan tingkat amalan yaitu tentang perjalanan mikraj, perjalanan batin, perjalanan kematian dan perjalanan untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Menjadikan dirinya sebagai hamba yang fakir, menjadikan dirinya sebagai batang tubuh Muhammad, ketika Nur Muhammad itu telah menyelimuti batang tubuh itu dan insya Allah maka batang tubuh itu akan menghafalkan sifatnya Allah. Begitu banyak amalan-amalan zikir yang kita amalkan, mulai dari alif, dari zikir jahir dengan mengucapkan Allah ataukah la ilaha illallah. Tujuannya hanya untuk mengurangi nafsu kita, syahwat kita. Begitupun ketika kita mengamalkan zikir kolbi, mengucapkan Allah dalam kolbi ataukah la ilaha illallah ataukah alif. Semuanya itu hanya untuk mengurangi syahwat dan nafsu ini. Begitupun juga dengan amalan nafas Allah, dan berbagai macam ilmu dan amalan zikir yang harus kita amalkan agar insya Allah kita dapat berjumpa dengan diri kita, berjumpa dengan Muhammad, berjumpa dengan Allah yang ada dalam diri ini.
yaitu berjumpa dengan Allah pada diri ini, yaitu pecahan sebagian zatnya yang telah dititipkan kepada tubuh ini, agar kita dapat bertemu dengannya, itu pula yang telah dikatakan sebagai Muhammad, sehingga dapat menuntun kita, memberikan kita ilmu dan pemahaman kepada diri ini agar kita selalu mengenal Allah dan untuk kita kelak mengetahui jalan pulang kita. Ketika kita berpisah meninggalkan bumi ini, jiwa ini dapat berjalan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kemarifatan, insya Allah dapat menyatukan segala anasir pernah tubuh ini, baik darah, daging, tulang, dan kulit. Begitupun juga dengan api, angin, air, dan tanah, semuanya hilang dan menyentuh pada jiwa sehingga kembali ke asalnya, yaitu Nur Muhammad, hingga insya Allah dapat tenggelam dalam zat Allah Ta'ala. Semua anasir elemen panas tubuh ini akan kembali ke asalnya, mulai dari darah, daging, tulang, dan kulit akan kembali ke akhir, yaitu ke api, angin, air, dan tanah. Kemudian mereka akan menyatu menjadi profil yang utuh, yaitu jiwa ini yang sudah diliputi oleh nur, yang sudah bercahaya, sehingga insya Allah itulah yang dikatakan nyawa, itulah yang dikatakan Muhammad, itulah yang dikatakan Allah. Sebagian pecahan Allah yang selama ini kita cari, yang selama ini kita ingin bertemu agar dia dapat menuntun kita. Kemudian insya Allah nyawa itu akan berjalan kembali ke asalnya, ke hakikatnya, yaitu Nur Muhammad. Sehingga insya Allah hanya Nur Muhammadlah yang dapat tenggelam ke dalam zatnya Allah Ta'ala. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Allah, sehingga dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat mengenal Allah. Bukan berarti jasad ini yang mengenal Allah, bukan berarti jiwa ini yang mengenal Allah, tetapi Nur Muhammad itulah yang mengenal Allah, sehingga dikatakan Allah sendirilah yang akan mengenal Allah. Itulah perlunya kita mempelajari dan mengamalkan berbagai macam tingkatan ilmu dan amalan hanya untuk menyinari jiwa kita sehingga dapat membias sampai ke batang tubuh ini, agar batang tubuh ini pun bercahaya dapat dituntun oleh Allah Ta'ala sehingga kita dapat mengenal Allah. Agar batang tubuh ini pun dapat mengenal Allah, jiwa ini pun dapat mengenal Allah. Maka insya Allah fanalah nafsu ini, fanalah pikiran ini, fanalah batang tubuh ini, insya Allah, amin. Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.